Meskipun ayah dan ibuku diperintahkan untuk menikah, tapi dia sangat emosional. Sampai saya berusia 8 tahun, sepupu cahaya bulan putih ayah bercerai. Kemudian, dia membelot padanya. Dia menangis beberapa patah kata, ayahku akan menikahinya. Ibuku tidak setuju, kecuali jika Anda berlutut dan memohon kepada saya. Jika tidak, keluarga ini memiliki dia dan bukan saya. Denganku tanpa dia. Lalu ayahku benar-benar berlutut. Ibuku setuju. Dia juga secara pribadi menangani pernikahan untuk mereka. Membujuknya untuk menjaga sepupunya setiap hari. Saya bertanya kepada ibu saya mengapa. Ibuku berkata dengan dingin bahwa nenek moyang bermimpi. Mereka merindukan ayahmu. Hormati dia dan patuh padanya. Dia sudah selesai segera. Ayahku, Chen Jing'an, adalah Marquis Guang'an. Niang adalah putri tertua dari keluarga Li dari keluarga Tuojun. Rumah Hiroyasu Hou berada di Kyoto. Jaraknya ribuan mil dari Tuojun. Mereka berdua seharusnya tidak berpapasan. Namun, keputusan pernikahan kedua, sepasang pria dan wanita yang terpisah ribuan mil, diikat bersama. Awalnya, ibu saya sangat enggan untuk menikah. Karena menikah jauh di Kyoto, artinya sulit untuk bersatu kembali dengan orang tua dan kerabat dalam kehidupan ini. Dia tidak bisa lagi memenuhi baktinya kepada ayah dan ibunya. Bersukacitalah dengan saudara-saudarimu, tetapi hidup sulit untuk tidak taat. Dia hanya bisa melambaikan tangan kepada kerabatnya dengan air mata. Saya datang ke Kyoto, menikah dengan ayahku. Untungnya, ayah saya tidak hanya tampan. Dia juga sangat perhatian dan berpikiran tunggal. Sebelum rumah gua, ayah saya sopan. Dengan tulus katakan bahwa suami tahu tentang pernikahan ini. Saya telah menganiaya istri saya. Berikut ini dapat diputuskan. Anda dan saya tidak berdaya. Tapi untuk sang suami berjanji, aku akan memperlakukanmu dengan baik dalam hidup ini. Membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri. Dan keluarga Chen, saya memiliki 45 putra leluhur sebelum mereka dapat mengambil selir. Jika tidak ada yang lain, sebagai seorang suami, hanya akan ada satu istri untukmu dalam hidup ini. Pada saat itu, ibuku merasa sangat beruntung bisa menikah dengan keluarga seperti itu. Temui pria seperti itu. Dia berpikir bahwa karena ayah saya tulus, secara alami, dia bersedia hidup baik dengannya. Hidup masih panjang. Dia tidak mungkin tenggelam dalam kerinduan rumah. Jangan melepaskan diri. Jadi mereka sangat penyayang dan manis setelah menikah. Terpasang, anak itu secara alami datang. Nenek moyang saya memiliki banyak kelahiran, namun tidak ada anak kembar di generasi ketiga. Tapi ibuku mengandung anak kembar. Alam adalah hal yang baik, tapi ibuku juga menderita banyak dosa. Ketika saya dan saudara laki-laki saya lahir, pendarahan ibu hampir kehilangan nyawanya. Karena alasan ini, ayah saya tidak mengizinkan ibu saya memiliki kehidupan lain. Mengatakan bahwa selama kita adalah dua saudara perempuan dan laki-laki, itu sudah cukup. Semua orang di dunia mengatakan bahwa ayah saya adalah spesies yang tergila-gila. Ibuku adalah wanita yang diberkati. Halaman belakang ayah saya bersih. Ibu juga memiliki anak dan anak perempuan. Tidak ada lagi penderitaan karena melahirkan. Bahkan saya selalu berpikir, kami adalah keluarga beranggotakan 4 orang. Aku akan bisa tetap bahagia selamanya. Sampai saya berusia 8 tahun, seorang tamu tak diundang datang ke keluarga Chen. Sepupu ayahku, Su Qingyou. Dia tidak tahu mengapa Yuan He diistirahatkan oleh keluarga kaya. Kakek sudah tidak ada lagi di sini. Baik saudara laki-laki maupun ipar perempuan tidak ingin menerimanya. Jadi dia datang ke Kyoto dari daerah Qiang jauh, membelot ke ayahku. Ketika Su Qingyou datang ke pintu, ibuku tidak terlalu memikirkannya. Hanya wanita yang lemah dan wajahnya layu, menyerupai wanita desa. Ini benar-benar tidak cocok dengan kecantikan, dan itu sedikit jelek. Selain itu, dia belum mengatakan sepatah kata pun kepada ibuku. Pingsan di depan pintu rumah Chen. Jika ibuku tidak peduli padanya, ini benar-benar impersonal. Jadi ibu saya segera meminta ibu mertua saya untuk membawanya ke Wisma. Saya juga menyewa dokter untuknya. Ketika ibuku mengirim dokter keluar, ayahku kembali. Dia bergegas ke Wisma. Anda bahkan dapat melihat ibu yang sedang berbicara dengan dokter. Ibuku mengerutkan kening dengan jijik. Pikiran kemudian, jika kerabat dan saudara laki-laki dan perempuan Anda sendiri datang, dia mungkin tidak bisa melihat siapapun di matanya lagi. Saya tidak bisa menyalahkan ayah saya jika saya membandingkan hati saya dengan hati saya. Tapi itu tidak butuh waktu lama. Dia tidak berpikir begitu. Setelah dokter pergi, ibuku sedang berpikir tentang bagaimana memberitahu ayahku. Su Qingyou sakit parah. Mungkin akan menjadi waktu yang singkat. Tapi begitu dia masuk, saya melihat Su Qingyou bersarang di pelukan ayah saya. Sepupu yang menangis. Saya khawatir saya akan mati, kata Mo Hu
Kyoto. Ada dokter terkenal dan ada dokter kekaisaran. Selalu ada satu yang bisa menyembuhkan penyakit Anda. Ayah saya menegurnya. Sedikit getaran bisa terdengar dalam nada suaranya. Su Qingyu menggelengkan kepalanya. Air mata mengalir di wajahnya mengatakan itu tidak berguna. Saya bertemu Dr. Fei di Kabupaten Qi. Dia bilang saya tidak punya internet. Paling-paling, saya hanya bisa bertahan paling lama 3 bulan. Bagaimana ayahku bisa bergumam tak percaya? Saya tidak percaya. Saya pergi ke dokter. Aku akan menyelamatkanmu. Su Qingyu meraih tangan ayahku dan berkata tidak. Saya tidak ingin minum ramuan pahit itu lagi. Sepupu, aku takut. Dia semakin menyusut ke pelukan ayahku. Lalu Liu Sheng mengira aku sedang sekarat. Saya pikir saya minum obat dan menghabiskan uang. Dia menceraikan saya. Aku sangat takut sekarang. Saya takut jiwa saya yang mati tidak punya tempat untuk pergi. Anda hanya bisa menjadi hantu yang kesepian. Ayahku memeluknya dan berkata dengan sedih, tidak, aku tidak akan membiarkanmu menjadi hantu yang kesepian. Tenang, aku akan menikahimu. Biarkan Anda mengubur kuburan leluhur keluarga Chen. Kata-kata dan perbuatan ayahku mengejutkan mata ibuku. Hubungan antara ayahku dan Su Qingyu tidak mudah untuk dilihat, dan untuknya, dia sebenarnya ingin tidak mematuhi ajaran leluhur dan menikahi kamar kedua. Ibu saya kasihan padanya dan dia sakit parah. Berpikir tentang kesejahteraan, bukan berarti Anda tidak mampu mendukungnya selama beberapa bulan. Tidak apa-apa untuk berpikir tentang menerimanya. Tapi sekarang ayahku akan menikahinya. Tapi dia tidak bisa menerimanya. Saya tidak setuju. Apa yang dipikirkan ibuku? Dia segera berbicara menentangnya. Dia telah menikah dengan ayah saya selama 10 tahun. Hal-hal di rumah dan di luar rumah, ayah dan dia selalu berdiskusi. Kali ini ibuku tidak merasa seperti dia memberikan pendapatnya. Sesuatu yang salah. Tapi reaksi ayahku kali ini langsung membangunkan ibuku. Biarkan dia bangun dari 10 tahun mimpi indah. Dia menatap ibuku. Chen Sheng berkata bahwa itu adalah keinginan orang yang sekarat. Apakah Anda tidak akan puas? Li Ruge, saya tidak berharap Anda menjadi begitu keras hati. Serangkaian nama dan nama keluarga ditambah serangkaian teguran keras. Berikan hati ibuku seperti pisau. Itu bisa membuatnya semakin sadar. Karena dia adalah Li Ruge. Dia tidak hanya Chen Jiafu, dia masih putri dari keluarga Li di Kabupaten Tu. Dia tidak bisa melakukannya untuk wanita yang sekarat. Jatuh ke reputasi putri keluarga Li. Selama ayahku bersikeras melakukan ini, dia harus mulai dengan tidak peduli janji apa yang telah dibuat ayahku kepadanya. Semuanya hilang. Percuma. Ibuku menatap langsung ke ayahku dengan mata merah. Tanyakan apakah Anda harus menikahinya. Ayahku melihat ibuku berbicara begitu lembut. Katakan selama bertahun-tahun, saya tidak pernah meminta apapun dari Anda. Hanya kali ini, saya mohon Anda untuk damai. Itu untuk memenuhinya. Atau lakukan sendiri. Ibuku bertanya dengan tajam. Air mata jatuh tanpa suara. Menjengkelkan. Ayah saya melihat bahwa ibu saya tak henti-hentinya. Jika Anda tidak sabar, Anda harus memenuhi saya. Anda puas. Bagus. Anda akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ibuku mengerutkan bibirnya. Ada baiknya menghapus air matamu. Apakah kamu tidak memohon padaku? Lalu kamu berlutut dan memohon padaku. Ayahku menatap ibuku dengan mata lebar. Memarahi dan membencimu. Jangan dimanjakan dan sombong. Kamu bilang kamu memintaku, tapi tidak ada ketulusan. Maka saya tidak akan pernah setuju dia masuk. Keluarga Chen memiliki saya tanpa dia. Dengan dia dan tanpa aku. Ibuku melemparkan kata-kata itu. Berpaling. Saya mendengar ayah dan ibu saya berdebat. Sepulang sekolah, dia membawa adik laki-lakinya ke Liu Yuge. Ibu, aku mendukungmu. Wanita itu tidak boleh diizinkan memasuki pintu. Aku mengepalkan tangan kecilku. Marah di hatiku. Su Qingyu adalah wanita jahat. Menghancurkan keharmonisan keluarga saya. Ibuku menyentuh kepalaku. Ini urusan orang dewasa. Jangan khawatir tentang kalian, anak-anak. Ibuku tidak akan membiarkanku mengurus urusannya. Tapi bagaimana saya bisa patuh? Membawa adik laki-lakinya dan diam-diam memasuki Wisma. Bersiaplah untuk memperingatkan wanita itu untuk menjaga dirinya sendiri. Jangan berhayal bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Tapi apa yang dimaksud adik laki-laki itu dengan peringatan lisan? Kita harus memberinya pelajaran. Ketika saya mendengar ini, saya mengangkat alis dan saya dipukuli dengan karung. Adik laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan tidak berkelahi. Tidak baik mati. Kita bisa menangkap tikus mati, kecoak, ular, atau apapun. Masukkan dia ke dalam rumah dan menakut-nakuti dia. Saya pernah mendengar bahwa Anda para wanita paling takut akan hal ini. Saya bergidik. Takut memang. Saya tidak berani baik-baik saja. Lihat adikku menghilang selama sehari. Kemudian dia membawa tas kain dan
dan menepuk Nuo. Semuanya ada di sini. Ayo pergi, aku akan menjauh darinya. Menyelinap ke Wisma satu demi satu. Kami menemukan bahwa pintu ruang sayap dijaga. Keduanya harus bersembunyi di rumput dan menunggu kesempatan. Tapi saya tidak sengaja mendengar percakapan di rumah. Akankah gadis Houye benar-benar menikahimu? Tentu saja, sepupu saya dan saya adalah kekasih masa kecil. Kasih sayang itu dalam. Jika bukan karena ketetapan Tuhan, pernikahan itu akan dikabulkan. Saya sudah lama menikah dengan sepupu saya. Bagaimana dia bisa menikahi Liu Cheng? Saya tahu bahwa Liu Cheng adalah orang seperti itu. Saya lebih suka menjadi selir untuk sepupu saya. Hei, aku terlalu gigih, terlalu banyak perhatian pada ketenaran. Keluarga yang berharga juga tertipu oleh retorika Liu Cheng. Akibatnya, semua hal yang saya sukai ini telah meninggalkan saya. Hanya sepupu saya. Dia selalu memiliki saya di dalam hatinya. Tetapi saya mendengar bahwa dalam 10 tahun terakhir, Houye sangat tergila-gila dengan keluarga Li. Hiduplah bersamanya dengan sepenuh hati. Pelayan kecil itu tidak bisa membantu tetapi mengingatkannya. Su Qingyu mencibir dan mendengus. Li hanya menyentuh cahayaku. Dia pikir sepupunya menjaganya. Sebenarnya, itu semua untukku. Apakah kamu tidak ingat? Sepupu saya mengklarifikasi dan mendatangi saya. Dia bilang dia tidak bisa menikah denganku dalam hidup ini. Maka menikahi siapapun adalah sama. Dia hanya membiarkan dirinya mengkhianatiku sekali. Tidak ada wanita lain sejak itu. Su Qingyu meninggal dengan suara menangis. Saya menyesalinya. Saat itu, saya tidak bisa menggosok pasir di mata saya. Saya merasa bahwa seseorang tidak berbeda dari jumlah yang tak terbatas. Tapi pada akhirnya, sepupunya tetaplah yang itu. Dan orang yang saya nikahi ditemukan berkali-kali. Kami bukan anak-anak bodoh. Secara alami, saya mengerti apa yang dia maksud. Ternyata kami pikir kami selalu mencintai ayah ibu kami. Saya selalu mencintai wanita lain. Ibunya hanyalah objek yang harus dia nikahi. Nyonya, kami mendengarnya tiba-tiba. Pembantu pribadi ibu, Pearl, khawatir. Terkejut dengan sumber suara. Ibuku berdiri di halaman pada suatu saat. Sudut mulutnya mengait menjadi senyum mencela diri sendiri. Sesuatu muncul di benaknya. Bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran. Saat itu, dia berkata bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Saya tidak peduli apa artinya itu. Saya hanya peduli padanya dan mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya istri dalam hidup ini. Ternyata Su Qingyu adalah ketidakberdayanya. Ternyata kecelakaan dalam janjinya bukanlah karena dia tidak punya anak di dunia keempat. Ini kembalinya sang kekasih. Hehe, ibuku sepertinya tercengang, berbalik dan pergi. Suasana di dalam rumah menjadi semakin menindas. Program tikus mati kami juga ditunda. Saya tidak ingin meneleponnya ketika saya melihat ayah saya. Dia berbicara kepada kami seperti yang selalu dia lakukan. Peduli dengan kami. Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada ayahnya. Apakah kamu mencintai ibuku atau wanita itu? Penyakit ayah. Mengesampingkan matamu, ibumu adalah orang yang aku cintai sekarang. Su Qingyu adalah orang yang dulu aku cintai. Jika demikian, Anda berbohong. Mengapa Anda harus menikahinya? Adik laki-laki itu berteriak padanya. Tidakkah kamu melihat ibuku sedih? Kamu hanya peduli dengan wanita itu. Sudah berapa lama sejak kamu peduli pada ibumu? Sudah kubilang, jika ibu meninggalkanmu, kami akan meninggalkanmu juga. Ya, jika Anda tidak mengusir wanita itu, tunggu saja istrimu putus. Saya juga marah dan kasar. Ayahku dengan marah mengangkat tangannya dan memukulku. Saya menghindarinya. Anda akan memukuli saya untuk wanita itu. Ayahku melihat tangannya yang terangkat. Rasa bersalah melintas di wajahnya. Lalu dia melemparkan lengan bajunya dan pergi. Adikku dan aku saling berpelukan erat. Aku merasa hatiku dingin tidak seperti sebelumnya. Saya merasa ayah saya saat ini sangat aneh. Saya mendengar bahwa Su Qingyu muntah darah. Ayahku sedang terburu-buru. Dia tidak pergi ke dokter. Saya benar-benar berlari keluar dari halaman ibu saya, berlutut dan memohon ibuku untuk berjanji padanya untuk menikahi Su Qingyu. Setelah ibu dan ayah saya bertengkar hari itu, mengirim seseorang untuk menyelidiki Su Qingyu, mengetahui situasi sendiri dan musuh. Dia tahu bagaimana menghadapi mereka. Jadi saat ini, ibuku sedang mendengarkan surat dari mata-mata. Itu tertulis di atas. Ini semua adalah pencapaian besar Su Qingyu di Kabupaten Qi. Benar-benar mengasyikkan. Pelayan Pearl berkata dengan penuh semangat, Nyonya, jika Anda memberitahu Guru Hou tentang hal-hal ini, agaknya Houye tidak akan mengekstrak urusannya lagi. Tapi ibuku mengambil surat-surat itu. Semua dilemparkan ke Anglo. Tutup mulutmu untukku. Masalah ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Pearl berlutut ketakutan. Saya menjawab ya dengan panik. Nyonya, bangun. Ikutlah denganku untuk bertemu tuanmu. Ibuku meletakkan satu tangan di depannya, satu tangan di belakang punggungnya. Berjalan ke ayahku, menatapnya dengan merendahkan. Dengan dingin, Anda bangun. Saya setuju dengannya untuk memasuki pintu. Sungguh, ayahku tidak menyangka ibuku akan melepaskannya begitu cepat. Saya sedikit tercengang. Saya menemukan jawabannya.
itu hanya untuk membiarkanmu keluar. 3 bulan kemudian, aku akan bisa memilikimu selama sisa hidupku. Hitung seperti ini, aku masih wanita paling bahagia di kota Kyoto. Dan itu belum semuanya. Saya juga mendapatkan nama baik. Mengapa tidak? Ibuku tersenyum terbuka. Ayahku memeluknya dengan emosi. Saudara Ru, jangan khawatir. Saya hanya memberinya nama. Aku tidak akan menyentuhnya. Jadi bagaimana itu bisa dilakukan? Sepupu saya akan sedih seperti ini. Saya pikir Anda tidak menyukainya. Ibuku mendorongnya menjauh. Apa yang harus diberikan tetap harus diberikan. Jangan biarkan sepupumu menyesal. Houye sebaiknya mengambil cuti bulan ini. Berkonsentrasilah untuk menemani sepupu saya. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan rumah. Semuanya bersamaku. Oke, saya tahu. Anda adalah yang paling bajik. Ayahku berkata dengan lega. Berminyak dan bengkok menatap ibuku. Sepertinya enggan untuk pergi. Ibuku mengulurkan tangan dan mendorongnya. Kata genit, kamu tidak ingin segera pergi. Hati-hati, aku menyesalinya. Ayahku mendengar itu. Tidak berminyak lagi. Aku takut ibuku akan menyesalinya. Aku mengikuti tangan ibuku dan pergi. Pada hari ayahku dan Sukinyo menikah, saya bertanya kepada ibu yang tersenyum mengapa dia setuju untuk menikahi ayah saya. Sang ibu tersenyum dan berkata bahwa nenek moyang bermimpi. Mereka merindukan ayahmu. Saya tidak begitu mengerti, tapi aku bisa merasakan hawa dingin keluar dari tubuh ibuku. Tapi aku tahu itu memalukan. Bahkan aku melihat ayahku menertawakan Warbler beribadah bersama wanita itu. Mereka semua merasa seperti merusak pemandangan. Saya tidak sabar untuk naik dan membuat keributan besar. Terlebih lagi, sang ibu yang dirampok suaminya. Aku tahu ibuku sangat terkendali sekarang. Pasti tenang sebelum badai. Dia tidak akan melihat wanita itu dengan sombong. Setelah ayah dan Sujinyo menikah, benar saja, keduanya menutup pintu halaman dan menjalani hidup mereka. Ibuku telah mengatur segalanya di Wisma. Tidak harus dia bangun sampai dia mengetahui bahwa dia mulai memiliki masalah dengan tubuhnya. Dia ingin keluar dan menemui dokter, tapi dia tidak bisa keluar. Rumah Hou ini telah menjadi dunia ibuku. Ibuku menerima berita itu dan bergegas. Dia bertanya pada Li dengan marah, apa maksudmu? Tahanan rumah untuk tuanku. Anda salah. Ini adalah kota Kyoto yang jatuh sakit. Yang mulia curiga bahwa itu dibawa oleh keluarga Su. Jangan biarkan Anda keluar. Soalnya, gerbang ini dijaga oleh pengawal kerajaan. Itu bukan penjaga kami. Ibuku berkata dengan polos dengan sapu tangan. Omong kosong, apa itu penyakit? Saya pikir Anda mencoba membunuh kami. Su Qingyu berjalan mendekat. Kamu cemburu dengan cintaku pada suamimu. Kamu ingin menyakitiku. Jika aku cemburu padamu, tidak akan setuju untuk membiarkan Anda memasuki pintu. Saya sudah menemukan jawabannya. Itu hanya masalah besar. Jika Anda keluar, ada konsekuensi serius. Rumah Hou penuh dengan orang, dan saya khawatir tidak ada cara untuk hidup. Suami Su Qingyu tidak mengerti. Anda harus mengerti. Ibuku tidak lagi memperhatikan kekhawatiran Su Qing. Lihatlah ayahku dan katakan, wajah ayahku penuh abu. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Dia bilang aku butuh dokter. Sekarang dokter di kota. Mereka semua dipindahkan untuk mengembangkan resep untuk perawatan medis. Saya khawatir saya tidak akan menemukan suami saya, atau saya akan membawakan saya obat yang telah saya siapkan. Anda digoreng di dapur kecil. Ini bisa menjadi sedikit pertahanan, sedikit pencegahan. Tunggu resepnya keluar. Saya akan mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin. Nah, hanya itu yang ada untuk itu. Ayahku berkata dengan putus asa. Ibuku melihatnya berkompromi. Tanpa ragu, dia berbalik dan pergi. Dia menatap punggung ibuku. Apakah kamu masih membenciku? Ibuku memiliki wajah yang dingin. Chen Jing'an, semua ini yang Anda minta. Apakah Anda berpikir bahwa Su Qingyu yang Anda cintai masih merupakan permulaan? Wanita es dan giok itu, apakah Anda pikir dia benar-benar mencintai Anda dan ingin menikahi Anda? Tapi itu hanya balas dendam lain. Kemudian, saya menemukan apa yang dialami Su Qingyu. Dia tidak menikah dengan ayahku. Menikah dengan Liu Cheng, juara hidup saat itu. Dia memanfaatkan hubungan pamannya lagi. Membantu Liu Cheng berencana untuk dibebaskan. Ben mengandalkannya untuk melakukan perbuatan baik. Bawa dia kembali ke Beijing dan angkat alisnya. Tapi dia tidak mengharapkannya. Liu Cheng ingin dibebaskan. Bukan untuk promosi. Ini tentang perawatan. Istri dan anak-anak malang yang ditinggalkannya. Mereka kebetulan berada di Kabupaten Qi. Ini tentu saja bukan kebetulan. Semuanya Liu Cheng menyeka telinganya setiap hari. Demi cuci otak. Setelah mereka tiba di Kabupaten Qi, Liu Cheng mulai menghinanya. Seringkali tidak pulang ke rumah pada malam hari. Terkadang saya tidak pulang selama berhari-hari. Liu Cheng mengandalkan kaisar tinggi gunung jauh. Paman tidak bisa
bisa mengendalikannya, semakin tidak bermoral. Akhirnya, terang-terangan menjalani kehidupan kecil dengan ampas. Tinggalkan dia sepenuhnya di rumah untuk mengurus dirinya sendiri. Tapi Su Qingyu bukannya tanpa sedikit tawar-menawar. Dia punya uang dan orang-orang dari pamannya. Memiliki 2 penjaga cukup berguna. Dia mengutus mereka untuk mengikuti. Liu Cheng segera menemukan ibu dan putranya. Dia sangat marah. Langsung memegang pedang dan bergegas ke halaman kecil ibu dan anak itu. Bunuh orang. Liu Cheng sangat marah saat mengetahuinya. Ketika saya kembali, saya bertengkar hebat dengannya. Itu dimaksudkan untuk mengirimnya pergi. Tapi kebetulan dia hamil. Racun harimau tidak memakan anak-anak. Liu Cheng sebenarnya mengalami saat-saat yang buruk. Bukannya aku terlalu suka sekam, tetapi karena anak-anak di antara mereka. Pertama, dia enggan punya anak. Kedua, Su Qingyu terlalu kuat. Itu membuatnya merasa tertekan. Su Qingyu menudingnya kemana-mana untuk perbandingan. Ini menunjukkan bahwa sekam itu berharga. Dia mendambakan perasaan itu. Akan sering pergi ke ibu dan anak ampas. Sekarang ibu dan putranya sudah meninggal. Perut Su Qingyu memiliki daging dan darahnya sendiri. Dia menghela nafas sepanjang hidupnya. Memutuskan untuk bersikap baik dengan Su Qing. Ini lebih baik daripada berbicara dengannya ketika dia bangun. Tapi seperti yang dikatakan Su Qingyu, dia tidak bisa menggosok pasir di matanya. Satu perselingkuhan 100 kali tidak digunakan. Dia memanfaatkan ketidakhadiran Liu Cheng. Tinggalkan anak itu karena operasi yang tidak tepat. Sulit kehilangan ahli waris. Liu Cheng marah. Tinggalkan dia sendiri. Mulai mencuri kamar demi kamar ke rumah. Su Qingyu tidak mau kalah. Sebenarnya memiliki kepala dan ekor dengan banyak rekan Liu Cheng. Dia bekerja sama dengan orang-orang itu untuk menjebak Liu Cheng. Menjalani kehidupan bintang dan bulan di Kabupaten Qi. Liu Cheng meronta. Tapi setidaknya dia masih memiliki hidupnya. Saya harus membuat bayi di rumah dan menikmatinya. Bahkan, dia melonggarkan kewaspadaannya. Tunggu kesempatannya. Ketika anak pertama Liu Cheng lahir, dia membuat keributan besar. Untungnya, Liu Cheng waspada. Melindungi anak kedua. Liu Cheng tidak melindunginya. Dia bilang saya tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Mengapa Anda bertelur satu demi satu? Sejak itu, anak-anak Liu Cheng belum diselamatkan. Dan waktu itu segera tiba. Pria yang bersamanya ditemukan sakit. Dan dia tidak mengejutkan mendapatkannya. Liu Cheng senang Su Qingyu tidak membiarkannya mendekat dalam beberapa tahun terakhir. Kalau tidak, dia akan tertular penyakit itu. Dia tahu, gila dan ingin mati bersama putra tertua Liu Cheng. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan cairan tubuh pasien wabah. Dioleskan di pakaian Liu Changzi. Putra Liu Changzi meninggal, tapi dia sendiri tertular penyakit itu. Liu Cheng marah dan penuh kebencian, dan dia menyebarkan berita tentang penyakitnya dan penyembuhannya. Orang-orang yang telah bersama Su Qingyu panik, juga membencinya. Liu Cheng memanfaatkan situasi ini. Ambil kembali hak Anda. Ditambah 2 tahun pertama, paman yang selalu mencintai Su Qingyu telah pergi. Dia mengirimnya pergi dengan surat pengunduran diri. Dia meninggalkan rumah Liu, menyinggung tokoh-tokoh top Kabupaten Qi lagi. Secara alami, balas dendam gila. Pertama kali dijual ke ruang prostitusi rahasia. Akhirnya, dia melarikan diri dengan kecerdasan, dan paling banyak jatuh ke sarang pengemis. Kemudian, dia terlempar keluar dari garis catur seperti anjing mati. Dan dia masih hidup dan ulet. Dia mungkin masih berpikir bahwa dia hanya perlu kembali ke Kyoto. Dia akan bisa berbalik lagi. Tapi kastil Kyoto sudah lama menjadi masalah. Tahu bahwa dia muak dengan saudara laki-laki dan perempuan ipar hiu. Dia menolak untuk menerimanya, dan orang-orang mengusirnya. Dunia ini besar, tidak ada tempat untuknya. Jadi dia memikirkan ayahku. Awalnya, dia hanya ingin seseorang memberinya tempat tinggal. Tapi setelah dia melihat ayahku, aku diam-diam membenci ayahku. Dia merasa mengapa ayahku harus memunggungi dulu. Tapi dia bisa hidup dengan baik. Jadi dia datang dengan ide meminta ayah saya untuk menikah dengannya. Dia ingin ayahku menguburkannya. Itu sebabnya ayah saya mengatakan dia akan pergi ke dokter. Dia menolak keras. Apalagi yang Anda katakan tentang bertemu dengan dokter ajaib. Bagaimana dokter ajaib di dunia ini bisa begitu mudah ditemui? Itulah yang ayah saya percaya. Ibuku, yang tahu tentang kondisinya, tidak percaya sama sekali. Ibuku khawatir itu akan mempengaruhi seluruh rumah. Ingin memberitahu ayah saya, membahas bagaimana menempatkannya. Ayah saya tidak sabar untuk menikahinya. Ibuku memikirkan apalagi yang harus diingatkan. Hormati dia dan patuh padanya. Dia sudah selesai. Dia juga pantas mendapatkannya. Tapi ibuku tidak nyaman. Bagaimanapun,
Saya telah berhubungan dengannya. Itu sebabnya aku memeriksanya. Saya menemukan bahwa banyak dokter berkata, penyakitnya selama tidak ada kontak dengan cairan tubuh dan darah, itu tidak menular. Jadi ibu saya memikirkan cara untuk menyetujui ayah saya menikahinya. Membujuk ayah saya untuk tinggal bersamanya di Wisma. Hanya butiran beras yang dikirim. Biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Ini untuk mencegah Sukinyo melakukan nengat. Bagaimanapun, dia tidak berbeda dengan orang gila sekarang. Dan dia benar-benar gila. Setelah ayah saya koma, begitu saya bangun, saya melihat Sukinyo memegang mangkuk minum obat untuk ruang magnetik yang dipegang di tangan merah. Dia ditemukan terjaga. Sukinyo melemparkan ruang magnet ke kakinya, tapi betisnya patah. Jepit mulutnya dan beri dia obat. Dia tersedak dan batuk. Saya ingin membebaskan diri, tetapi saya lemah. Saya tidak bisa membebaskan diri. Anda hanya bisa membiarkan cairan mengalir ke hidung Anda. Rasa itu, air mata ketidaknyamanannya jatuh. Sukinyo juga mengatakan sepupu, saya sangat pandai merawat orang. Ketika ibu saya menerima pesan-pesan ini, pada awalnya, itu akan menjadi lelucon. Kemudian, biarkan orang berhenti berpelukan. Dia bilang itu membosankan. Saya bertanya kepadanya apa yang menarik. Dia tidak menjawab. Dia baru saja membawa saya dan saudara laki-laki saya ke Zhuangzi, tangkap ikan dan udang. Dia mengatakan itu menyenangkan untuk menjadi seorang anak. Saya melihatnya seperti itu. Saya tahu bahwa saya merindukan kakek saya lagi. Ibu, kita bisa pergi ke Tuojun untuk tinggal. Selama Ksatria dikembalikan. Yang Mulia tidak keberatan membiarkan keluarga kami keluar dari Beijing. Wajah ibuku sangat gembira. Bagaimana menurutmu, kakakku bertanya pada Tuan kemarin. Saya tersipu hanya untuk meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Nah, Anda punya ide bagus. Ibuku pergi menemui ayahku lagi. Ayahku sudah meninggal. Diseret keluar ruangan oleh Sukinyo, orang gila. Dia melihat ibuku dengan bersemangat berkata seperti sebuah lagu. Selamatkan aku. Saya tidak ingin bersamanya lagi. Aku hanya ingin bersamamu. Hou Ye juga akan menyesalinya. Jangan berpikir aku menjengkelkan. Saya tidak berpikir saya keras hati. Ibuku masih memakai masker wajah, tersenyum dan bertanya tidak. Saya marah pada itu. Tidak mungkin benar-benar. Dia tiba-tiba menjerit karena Sukinyo menginjak kakinya yang patah dengan kakinya. Dia berkata dengan lemah, berapa lama kamu akan menghukumku? Ibuku berkata tanpa daya, kenapa kamu tidak mengerti? Sekarang bukan aku yang menghukummu. Yang Mulia yang menghukum Anda. Aku datang untuk menemuimu. Adalah untuk memberitahu Anda. Saya akan membantu Anda besok. Tidak mungkin mengembalikan judul. Mengapa Anda melakukan itu? Di masa depan, gelar itu akan menjadi milik putra kami. Dia tidak perlu melakukannya. Jika diperlukan, dia mendapatkannya sendiri. Saya selalu tahu bahwa judul ini menghalangi jalan pulang. Aku akan memindahkannya. Tidak peduli seberapa besar ayahku menentangnya. Ibuku acuh tak acuh. Rupanya dia baru saja memberikan pengumuman. Keesokan harinya, ibu saya mengakui kejahatan atas nama ayah saya. Saya mohon Yang Mulia untuk mencabut gelar dan kupon besi buku tunggal. Semoga Yang Mulia mengizinkannya membawa anak-anaknya kembali ke kampung halamannya. Yang Mulia awalnya ingin menggunakan ayah saya. Saya tahu bahwa dia sedang ditipu oleh seorang wanita. Itu juga membawa penyakit ke Kyoto. Aku membencinya untuk waktu yang lama. Tentu saja, saya tidak bisa memintanya. Ketika ayah saya melihat keputusan itu, dia memuntahkan seteguk darah. Kemudian tubuh menjadi semakin tidak sehat. Di ibu dan anak kami bertiga mengemasi tas kami, bersiap untuk pagi keberangkatan. Dia mencekik Sukinyo sampai mati. Saya menembak diri saya sendiri. Itu sebabnya kami tertunda. Bantu ayahku untuk mengubur roh. Ibu saya memerah dan membantu ayah saya dengan pemakamannya. Sebelum dia dieksekusi, dia membawa kami untuk beribadah. Kata ibunya Chen Jing'an, saya seperti yang Anda inginkan, mengubur Sukinyo di kuburan leluhur, dan itu terkubur bersamamu. Saya harap Anda berada di sana saat Anda berada di halaman itu. Ini adalah waktu yang hidup. Ketika saya mendengar ini, saya ingat bahwa mereka telah saling menyiksa selama hidup mereka. Saya merasa kedinginan. Saya memberitahu ayah saya, Anda berbicara tentang Anda. Hari-hari yang baik. Jika Anda ingin melakukannya, Anda tidak bisa hidup dengan dosa Anda sendiri. Ingatlah untuk tidak menjadi orang negatif di kehidupan selanjutnya. Adapun Sukinyo, aku mendesah pelan, dan ada sesuatu yang penuh kebencian tentang si celaka. Sebagai seorang wanita, apa yang terjadi? Dan jangan membalas dendam pada seorang pria dengan menganiaya diri sendiri. Ini adalah musuh. Tidak melukai Kyu. 100% bodoh.